Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa lagi ya di IG Live untuk episode yang ke-35. Nggak kerasa ya, gitu ya. Tiba-tiba kita sudah menginjak angka 35. Oke, judul malam ini adalah AI bikin Gen Z produktif tapi masihkah mereka berpikir gitu. Kenapa saya mengambil judul ini gitu ya? Itu karena pada saat pandemik saya mendapati salah satu tim saya itu ketika saya minta untuk membuat job desk sama KPI di salah satu klien, dia menggunakan ChatGPT. Emang nggak boleh? Boleh banget. Bahkan saya ngasih materi training saya untuk prompting ChatGPT 2 tahun yang lalu, itu saya kasih ke dia, gitu kan. Tetapi ternyata dia menggunakan prompting itu untuk kemudian dia menghasilkan output job desk yang AI banget, gitu ya. AI banget, kelihatan bahwa itu yang bikin adalah AI, bukan human, gitu kan. Nah, fenomena yang sama terjadi beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dalam waktu beberapa hari yang lalu terjadi lagi job desk yang saya membacanya itu ini AI banget gitu ya. Sehingga saya mengangkat topik ini, kenapa kita perlu yang namanya bagaimana fenomena AI pada Gen Z dan bagaimana apakah mereka masih berpikir nggak sih hari ini gitu ya dengan adanya AI. Nah, ini yang menyebabkan saya mengangkat judul ini. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat IG saya setiap hari juga memposting gitu ya. Memposting konten-konten yang saya kasih tahu bahwa itu konten adalah dibantu oleh AI. Walaupun judulnya adalah judul dari saya, tetapi AI membantu untuk mencarikan atau menuliskan yang namanya narasinya gitu ya. Tetapi logika berpikirnya ada di saya gitu ya. Itu jadi konten-konten IG saya itu AI juga. Saya ingat banget pada saat belum ada AI itu saya mengasih bisa satu tas gede gitu ya, buku-buku saya kasih ke staff saya suruh dia baca, saya suruh dia untuk bikin konten untuk IG. Output dia, produktivitas dia setelah sekian hari dia membaca satu buku gitu ya. Kemampuan membaca orang beda-beda. Setelah sekian hari dia membaca satu buku, outputnya itu satu hari hanya 4 konten. Hari ini gitu ya, staff saya kasih banyak sekali judul gitu ya. Untuk narasinya dia dengan bantuan AI itu dia bisa menghasilkan belasan konten. Jadi memang tingkat produktivitas kita secara umum, kita semua juga menggunakan AI itu memang jauh gitu ya, meningkat sangat tajam dibandingkan kita sebelum ada AI. Nah, mari kita fokus kepada Gen Z gitu ya. Apa yang terjadi? Hari ini AI itu sudah menjadi pola kerja Gen Z. Nggak di dunia kerja atau di kantor, nggak di kampus, anak-anak sekarang itu semua menggunakan AI. Jadi mereka mencari jawaban, menyelesaikan permasalahan studi kasus lewat AI. Hasil survei dari Google Workspace gitu ya tahun 2024, 93 Gen Z itu menggunakan AI dan minimal AI yang mereka pakai itu adalah dua macam AI. Mereka sudah pakai itu gitu ya. Artinya AI itu mereka pakai untuk apa? Untuk berpikir. AI itu mereka pakai untuk apa? Untuk bikin laporan, untuk cari ide konten. Untuk apa? Untuk menganalisis data. Menganalisis data, dia minta bantuan AI. Bahkan untuk menyusun suatu strategi. Jadi, yang pertama AI itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola kerja kita, dari keseharian kita, gitu ya, khususnya Gen Z. Yang kedua, Gen Z itu, fenomena yang kedua, Gen Z itu optimis banget dengan masa depan AI. Kalau di generasi kita gitu ya, mungkin generasi X atau millennials itu mungkin masih ada ketakutan akan digantikan oleh AI. Akan ada ketakutan seperti itu. Gen Z itu enggak. Gen Z itu sangat percaya diri. 74% Gen Z itu sangat percaya diri dengan AI.
Mereka melihat AI itu adalah sebagai teman kerja, sebagai partner kerja, gitu ya. Sehingga ketika bicara konseptual, ketika dia harus menganalisis suatu konsep, mereka mengandalkan yang namanya AI, gitu ya. Mereka menganggap AI GPT itu adalah teman kerja mereka, bukan AI sebagai asisten, bukan, gitu ya. Kalau di kita, generasi kita akan melihat Gen Z itu AI itu adalah asisten kita, tapi untuk Gen Z itu adalah teman kerja. Itu fenomena yang kedua. Yang ketiga, data Gallup tahun 2025 itu menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Gen Z itu siap menghadapi AI di tempat kerja. Mereka siap untuk bekerja menggunakan AI. Artinya kemampuan prompting mereka jago banget, gitu ya. Tetapi apakah output dari AI itu apakah sudah tepat atau belum, gitu ya, sudah sesuai dengan konteks atau belum, itu mereka belum. Jadi mereka percaya diri menggunakan AI, tetapi mereka tidak bisa mengoreksi, tidak bisa mengevaluasi output dari AI itu sudah tepat atau belum. Karena di otaknya yang namanya konsep, yang namanya analytical thinking belum kuat. Bahkan si AI itu yang dia suruh untuk berpikir, untuk menganalisis, gitu ya. Jadi ini fenomena yang ketiga, mereka sangat percaya diri dengan AI. Yang keempat, gitu kan, ini disampaikan bahwa riset dari Springer's Open tahun 2024 menemukan bahwa penggunaan AI secara berlebihan itu menurunkan kemampuan untuk berpikir kritis. Ini sudah benar atau enggak, dia enggak ngerti. Ya karena itu tadi, kemampuan berpikirnya, otaknya itu belum settle, gitu ya, belum tahu dia bagaimana logika berpikir yang tepat, sehingga dia akan menelan mentah-mentah AI itu, output dari AI. Otaknya di sini ada istilah namanya cognitive offloading. Otak berhenti karena proses berpikirnya sudah disubkonkan, sudah di-outsourcekan ke mesin AI. Ya, jadi cara berpikirnya sudah di-outsourcekan. Akibatnya ketika AI menghasilkan suatu output, dia tidak tahu output itu sudah benar atau belum. Ini terjadi loh, gitu ya. Di tim saya pun terjadi. Kemarin saya mendapatkan job desk, gitu ya, yang dibuat oleh tim saya. Saya baca job desknya, saya tahu. Sekilas saya baca, saya udah tahu, ini AI banget. Kalau tim saya mengerjakan, membuat job desk AI banget, berarti dia belum ngerti. Buat saya dia belum ngerti kalau dia AI banget, gitu ya. Nah, balik lagi, yang kelima, fenomena kelima, memang betul yang namanya produktivitas kerja kita, gitu ya, itu memang meningkat tajam dengan namanya AI. Saya tadi ngasih contoh, gitu ya, konten-konten saya itu saya minta bantuan AI. Dulu tim saya, staff saya, sehari produksinya maksimal 4 konten. Itu pun setelah dia sekian hari baca 1 buku. Hari ini, gitu ya, dengan hanya ide saja, logika berpikir saja, yang saya suruh ke AI, saya bisa menghasilkan puluhan judul konten. Gitu ya, itu kenapa salah satunya saya sekarang setiap hari konten, gitu ya. Tapi saya sudah disclaimer ya, itu adalah output AI walaupun logika berpikir dan judulnya dari saya. Nah, ini yang terjadi. Produktivitas naik, tetapi apa gitu ya? Rasa percaya diri bahwa Gen Z ini cukup cerdas secara intelektualitas gitu ya, secara intelektualitas itu rasa percaya diri mereka juga turun. Jadi sepertinya tahu banyak, sepertinya pinter, sepertinya, tetapi dangkal kalau kita gali kepada konteks.
Kalau kita ngejar dia kepada konteks, kepada logika berpikirnya, itu mereka dangkal. Jadi mereka juga jangan salah, mereka itu nggak percaya diri bahwa mereka pinter kok. Gen Z itu walaupun terlihat seperti pinter, ini nggak semua Gen Z ya, gitu ya. Gen Z yang banyak mengandalkan AI dalam proses berpikirnya, walaupun mereka kelihatannya pinter, itu menyebabkan, gitu ya, mereka sebetulnya nggak percaya diri, gitu ya. Itu juga yang menyebabkan yang mereka semakin mencari makna. Apa makna saya bekerja ya? Apa ya makna dalam saya bekerja? Karena proses pekerjaannya sudah disubkonkan ke AI, sehingga dia kehilangan makna. Makna yang harusnya bisa ditemukan dalam proses. Itu mereka kehilangan dan mereka nggak percaya diri. Gitu ya. Secara intelektual hari ini banyak Gen Z yang nggak percaya diri bahwa mereka memang pintar. Gitu ya. Oke. Nah, dampaknya apa? Memang kalau kita lihat gitu ya, saya ngambil contoh real gitu ya. Tadi saya cerita sederhana aja konten gitu ya. Saya minta salah satu tim saya untuk ini, Ibu kasih judul, ini contoh logika berpikir, tolong dibuatkan konten-konten gitu ya, supaya Ibu punya cadangan konten sekian bulan ke depan gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Gitu ya, nggak dapat sesuai standar saya, gitu ya, nggak dapat sesuai dengan standar saya walaupun dengan contoh, gitu ya. Contoh saya kalau teman-teman lihat itu puluhan loh, gitu ya, itu puluhan. Saya sudah lebih dari 90 hari berturut-turut konten, gitu kan. Saya ikut program yang 90 hari di Tempah, gitu ya, untuk personal branding. Nah, sekarang sudah hari ke-88. Baik, sehingga gitu ya, produktivitasnya banyak, tapi hasilnya itu ternyata nggak sesuai standar. Nggak sesuai standarnya apa? Oke lah, kalau estetika atau kerapian enggak. Logika berpikir yang ada di setiap judul itu nggak masuk. Logika berpikir yang ada di setiap judul itu nggak masuk. Jadi begitu AI sudah mengeluarkan output, langsung tuh dipindahin ke slide-slide, ke carouselnya dipindahin. Terus saya kasih feedback, ini pasti AI semua, tanpa kamu menelaah ini sudah betul atau tidak. Saya kasih bocoran ya teman-teman, AI itu kalau kita kasih instruksi, satu instruksi, dan kita kasih, katakanlah yang tadi contoh sederhana ya, gitu ya, konten aja, gitu ya. Saya kasih dia 5 judul konten, untuk kemudian, jangan 5 lah, 3 atau, ya 3 lah ya, 3 atau 3 lah, minimal 3 gitu ya. Maksimal kalau banyak kita kasih judul konten, suruh dia untuk bikin narasi dengan logika berpikir yang kita mau. Saya jamin outputnya nggak gitu. Walaupun itu AI-nya berbayar, dia akan bagus hanya kepada mungkin judul pertama, judul kedua, judul ketiga dan seterusnya. Dia udah ngawur tuh. Kalau teman-teman prompting, hanya sekedar prompting, dia bisa memberikan itu tetapi dangkal. Udah gitu kita dialihkan logika berpikir kita oleh AI, oleh outputnya gitu ya. Outputnya langsung mengalihkan kita. Gimana kalau kita berpindah ke topik yang ini? Gimana kalau kita elaborasi subtopik yang ini? Jadi kita itu, oleh AI itu mengajak kita untuk meluaskan topik, tetapi tidak mendalamkan. Meluaskan. Coba deh, gitu ya. Kalau teman-teman tiap hari main GPT, gitu ya, coba kasih 5 judul konten, kasih dia contoh, paling yang bagus cuma 2, 3, 4, 5 udah ngawur dia, gitu ya. Suka-suka dia tuh, kemudian kita dialihkan, bagaimana kalau aku bantu untuk buatin ini, gitu ya. Jadi dia sudah mulai keluar koridor.
Artinya, anak kita sebagai human itu yang sebetulnya mengoreksi, mengevaluasi dia ini, si AI ini outputnya sudah benar atau belum. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita Gen Z sudah mengsubkonkan, memindahkan logika berpikirnya ke AI, dia tidak mampu untuk berpikir kritis, dia tidak bisa mengoreksi, dia tidak bisa menelaah outputnya AI ini sudah bagus atau belum. Kemampuan berpikir kritisnya nggak ada. Neuron-neuron di otaknya jalannya itu udah, karena jalannya nggak pernah jarang dipakai berpikir. Akibatnya apa? Nanti nggak kepake, rusak, nggak kepake. Sinapsisnya jadinya nggak kinclong gitu loh, gitu ya. Jadinya redup karena jarang dipakai untuk berpikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, turunnya motivasi intrinsik. Ini hasil riset dari Harvard Business Review tahun ini, tahun 2025. Itu mengatakan bahwa kolaborasi AI itu memang meningkatkan performa, tetapi menurunkan motivasi intrinsik untuk belajar dan berpikir mandiri. Orang merasa cepat puas karena hasil, bukan karena proses berpikir. Jadi di HBR itu melakukan riset, ada 2 kelompok gitu ya, kalau nggak salah ya, yang dimana harus menyelesaikan satu masalah yang sama. Yang satu menggunakan AI, yang kelompok yang berikutnya adalah tidak menggunakan AI. Orang yang menggunakan AI itu produktivitasnya meningkat gitu ya, tapi begitu karena dia instan, dapat tuh ya solusinya instan, akibatnya ini motivasinya atau kepuasannya itu instannya melekat kepada kecepatan atau keinstanan dari output yang dia dapatkan dari AI. Oke ya, kalau kita menggunakan AI, outputnya cepat, instan kita dapat. Itu menyebabkan kepuasannya melekat kepada kata kunci instan tadi. Sementara kelompok yang tidak menggunakan AI dan dia harus menyelesaikan masalah, dan ketika memang butuh proses, dan ketika dia sudah mendefine solusinya, kepuasannya nempelnya ke proses. Kepuasannya nempelnya di proses, bukan di instan tadi. Itu kenapa yang menyebabkan oke, ini masalah satu selesai. Begitu dikasih masalah satu lagi, yang masalah berikutnya lagi, kelompok B yang tidak berpikir dengan yang tidak menggunakan AI, yang menyelesaikan dengan analisisnya sendiri, dia happy. Dia semangat untuk nyelesain masalah yang berikutnya. Karena apa? Yang tadi dia sudah dapat kepuasan melalui proses. Sementara kelompok yang menggunakan AI, dia yang penting cepat selesai. Oh ya udah, oke. Nggak ada tuh engagement. Nggak ada tuh motivasi, istilahnya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kita. Yang tadi pakai AI, nggak ada tuh. Yang penting cepat selesai. Udah, ngawang. Nggak nempel, nggak engage. Jadi kalau di perusahaan hari ini, yang namanya engagement terhadap pekerjaan, gitu ya, bisa jadi Gen Z yang nggak engage dengan pekerjaan, yang 2 bulan kerja, 6 bulan sudah merasa sudah terlalu lama bekerja di perusahaan itu, mencari tantangan baru, pekerjaan baru. Pekerjaan saya gitu-gitu aja, cepet kok. Pekerjaan saya di rekrutmen cuman nyeleksi CV. Pekerjaan saya cuman gini-gini aja, bikin konten gini-gini aja, cepet kok. Udah bisa saya. Saya mau pindah ke perusahaan lain, cari tantangan baru. Kalau dia tidak engage dengan
pekerjaannya dia, besar kemungkinan Gen Z ini karena dia menggunakan AI. Kalau dia engage dengan pekerjaannya, dan ketika dikasih masalah-masalah dalam pekerjaannya, dia tetap semangat untuk menyelesaikan, gitu ya, passionnya ada, motivasinya tinggi, itu karena kepuasannya dia dapat dari proses. Itu teman-teman, gitu ya, yang terjadi. Jadi turunlah motivasi intrinsik. Tadi saya bilang engage. Yang keempat itu adalah engagement dan accountability. Accountability itu, kalau responsibility ya udah tanggung jawab bisa dari eksternal. Accountability itu adalah tanggung jawab yang munculnya dari dalam. Saya kerja bagus bukan karena saya mau mencari reward dari eksternal ya, karena memang saya bagus. Gitu ya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya all out bukan karena digaji sekian, ya udah setengah-setengah aja, nggak gitu ya. Itu adalah motivasi atau engagement yang memang muncul dari dalam diri dia, gitu ya. Kemudian yang kelima, gitu ya. Yang kelima, dampaknya apa? Yang tadi itu, kepercayaan diri secara intelektual, gitu ya, dalam diri Gen Z itu juga rendah. Kelihatannya bagus laporan-laporannya karena dibantu AI, gitu ya. Mungkin di dalam konteks perkuliahan, gitu ya, jawaban-jawaban soalnya bagus-bagus, tepat karena dibantu oleh AI. Tetapi rasa percaya dirinya rendah secara intelektual. Rasa percaya diri yang rendah, gitu ya, itu yang menyebabkan ketika dia nanti masuk ke dunia kerja, di dunia kerja dia insecure. Karena apa? Nggak muncul dari dia. Kelihatannya pinter, tapi karena bukan dari otaknya, tapi dari AI, logika berpikir analisisnya, akibatnya dia insecure, mencari makna. Apa makna dalam bekerja buat saya? Ya iya, dia nggak ketemu makna. Kenapa nggak ketemu makna dalam bekerja? Ya karena dia tempelin kepuasannya kepada instan tadi. Karena dia nggak bisa menemukan makna. Ketika dia harus suffer dalam pekerjaannya, dia mencari-cari makna dalam bekerja. Apa visi misi dalam saya bekerja? Dulu nggak ada di zaman kita. Karena kita besar dengan proses. Anak Gen Z mencari makna. Iya, dia akan terus mencari makna karena dia instan. Dia AI. Sehingga dia kehilangan esensi proses. Makna itu, misi pekerjaan, makna bekerja, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau melalui suatu proses. Yang dimana proses itu nggak ada yang namanya instan. Jadi kalau di sini teman-teman Gen Z, gitu ya, yang melihat rekaman ini mencari makna, saya yakin Anda mencari makna karena Anda bekerjanya biasa menyuruh AI. Bukan membuat AI menjadi asisten Anda, tetapi Anda mensubkonkan logika berpikir, daya kritis Anda kepada AI. Sehingga dia mencari makna. Ya. Jadi teman-teman HR bisa diperhatikan ini. Kalau Gen Z-nya banyak mencari makna, saya jamin itu pasti banyak AI-nya dalam bekerja, gitu ya. Nah, kemudian learning agility melemah yang tadi ya, gitu ya. AI itu kalau kita punya masalah, gitu ya, kita itu boleh saja kita curhat kepada GPT atau AI, gitu ya. Kalau di episode, saya lupa episode berapa, ada narasumber saya, Gen Z, yang mengatakan bahwa dia nggak perlu pergi ke psikolog karena dia sudah menggunakan GPT sebagai teman untuk curhat. Bahkan ada juga fenomena di media sosial, orang menikah dengan
GPT, dengan AI gitu ya. Pernah dengar ya di medsos ya, pernah viral itu gitu ya. Nah, kalau dia melihat itu gitu ya, kalau dia gini, tadi saya mengatakan daya pikir, kemampuan berpikir kritis, ada engagement saya sebut tadi, ada kemampuan, ada resiliensi, daya tahan, daya juang gitu ya, grit, resiliensi gitu ya. Itu semua hanya bisa didapat kalau melalui proses ya. Ada yang namanya perubahan sikap dan perilaku. Ada kalau kita mau melalui proses, maka kita akan melalui proses belajar, maka kita akan berubah, sikap kita, perilaku kita berubah, cara berpikir kita juga berubah. Artinya kita sudah belajar ya. Kenapa? Belajar itu definisinya adalah perubahan sikap dan perilaku yang bersifat menetap. Itu belajar, menetap. Jadi selamanya. Dan itu hanya didapat kalau kita mau melewati yang namanya proses. Gen Z gitu ya. Hari ini dalam konteks training di tempat kerja gitu ya, dia mencari makna, dia mau buru-buru untuk praktek. Gen Z itu gak bisa zaman kayak kita generasi tua dulu, yang kita tahan berjam-jam mendengarkan guru atau dosen kita atau trainer di depan kelas memberikan paparan. Gen Z itu memorinya agak pendek gitu ya. Mereka itu maunya apa? Oh, belajar 3 menit, 5 menit, setelah itu langsung praktek. Belajar sebentar berapa menit langsung praktek. Belajar berapa menit langsung praktek. Ketika kita belajar, kalau how to, berarti kan Gen Z itu mikirnya how to ya, gitu ya. Belajar praktek, dangkal. How to itu gampang banget teman-teman, gitu ya. Kalau kita benar-benar mau belajar, mau berpikir kritis, itu bukan how to. How to itu di YouTube banyak how to itu. Tetapi kita tarik kepada logika berpikir. Why ini itu lama kalau di dalam kelas. Saya mengajarkan definisi kompetensi. Kalau ada teman-teman yang dulu beberapa kali ikut kalau teman-teman pernah ikut kelas saya, kalau saya ngajar gitu ya, hanya bicara why sama what saja, why sama what, belum ke how to. Itu saya bisa makan waktu setengah hari di depan kelas. Satu slide itu bisa setengah hari hanya untuk menjelaskan why dan what. Karena apa? Kalau nggak ngerti filosofinya ini berarti belum belajar. How to mah gampang. Lihat buku, cek. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, udah praktek, apalagi di YouTube. Selesai sudah. Dalam konteks pekerjaan, saya tarik ya, karena ini kan IG Live untuk korporasi. Dalam konteks pekerjaan, kalau sekedar how to, apa yang terjadi? Gitu ya. Saya ngambil contoh gitu ya. Kalau kami di project sering berpartner gitu ya, pernah mendapati partner gitu ya, yang kemudian isi buku itu bilang apa? Oh, pokoknya harus ini. Misalnya bicara mengenai analisis beban kerja atau performa direksi gitu ya. Yang namanya direksi itu nggak mungkin loh kita pakai dengan FTE atau satuan. Oh, ini jam kerjanya itu 8 kali 60 menit gitu ya. Jadi berapa yang dibutuhkan gitu ya? Berapa FTE atau berapa orang untuk menyelesaikan. Kalau kita sudah manajerial ke atas, supervisory ke atas saja gitu ya, itu agak susah kalau kita ngukur dengan FTE gitu ya. Itu agak susah. Karena apa? Karena kita bukan robot.
Menyelesaikan masalah, berkoordinasi itu bisa berjam-jam. Waktu saya di korporasi, pegang jabatan tinggi, itu saya baru bisa baca email itu setelah maghrib. Baru tuh saya sempat baca email. Dari pagi sampai maghrib, ngapain Bu Firly? Koordinasi, influence, one on one. Gitu, karena kita mau change management di organisasi. Dan itu, gitu ya, itu melalui suatu proses. Dan balik lagi, gitu ya. Jadi Gen Z, kalau kita nggak belajar, kita nggak akan paham konteks. Waktu di kasus saya, di pekerjaan saya, partner saya ngotot untuk pakai FTE. Padahal saya bilang nggak bisa kita bicara direksi dengan FTE. Direksi itu, FTE itu kasih aja ke HR-nya. Kita itu justru harus melihat di level direksi, kualitasnya itu adalah kompetensi. Dan kompetensi, berapa persen waktu yang dipakai untuk dia berpikir strategik, berapa persen yang dia melakukan maintain relationship atau kepada pemangku atau stakeholders eksternal, berapa persen dia memastikan aktivitas di bawahnya itu oke, di korporasinya oke, dan berapa persen dia melakukan administrasi. Logika berpikirnya seperti itu. Tetapi logika berpikir ini agak sulit diterima pada saat itu oleh partner saya. Partner saya ngotot dengan FTE. Jadi kembali lagi, yang namanya belajar itu bukan plek-plek-plek isi buku, teman-teman. Gen Z yang di dalam training minta 3 menit, 4 menit, 5 menit maksimal praktek, belajar, setelah itu praktek. Hey Gen Z, belajar itu bukan how to. Soal how to kalian jago. Nanti how to itu gampang. Yang penting itu adalah why. Kenapa kita belajar ini? Gitu ya. What itu dulu dikuatin. Gitu ya. When, kapan kita pakai itu? Itu dulu. How to itu paling belakang. How to itu paling belakang. Jadi kalau Gen Z di dalam rancangan pelatihan di korporasi, fokusnya hanya kepada how to, berarti kalian belum belajar. How to itu nanti bisalah ada robot-robot AI. Sekarang kan sudah ada tuh ya di luar negeri gitu ya. Bahkan saya lupa di Dubai atau di mana ya, kemarin tuh ada itu konsultan, robot konsultan. Bayangin tuh ya, robot konsultan, robot yang sudah bisa berpikir. Gitu ya. Apa kabar saya ya yang profesinya konsultan sama trainer seperti ini gitu ya, robot konsultan. Gitu ya. Sudah ada robot dan dia tidak lupa apapun itu. Waktu itu kalau nggak salah di konsultan legal, bayangin tuh semua undang-undang, semua regulasi, semua case-case yang ada, dia tidak kehilangan memori satupun. Jadi ada proses belajar. Kalau sekedar how to gampang. Jadi jangan pakai AI. Untuk apa? Untuk menggantikan proses kita. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kenapa gitu ya? Kalau kita ngelihat kepada proses psikologisnya, gitu ya, itu adalah tadi tuh otak berhenti bekerja karena proses berpikirnya disubkonkan ke mesin AI, gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat kepada yang tadi motivasi intrinsik juga turun jadinya, gitu ya. Motivasi intrinsik turun, kepuasannya bukan kepada proses, kepuasannya kepada hasil instan tadi, gitu ya. Semakin dia cepat dapat output, semakin banyak outputnya, terlepas outputnya berkualitas atau enggak dia nggak peduli tuh, yang penting outputnya, gitu ya. Oke, nah baik, sekarang kalau kita ngelihat, sekarang kita berpikir solusinya apa? Saya itu sering sedih, gitu ya, anak-anak Gen Z sekarang. Di konteks
perguruan tinggi. Banyak sekali yang namanya IPK itu kan sekarang bagus-bagus ya, gitu ya. Untuk memenuhi akreditasi perguruan tinggi harus meluluskan sekian mahasiswa, gitu ya. Berapa persen dengan IPK yang kayak IPK cum laude itu sekarang gampang, gitu ya. Kalau dibandingkan zaman saya itu masuk kerja IPK minimal 2,75. Tuh masih inget tuh saya, gitu ya. Kalau sekarang nggak ada anak IPK 2,75. Itu 2,75 itu udah kebangetan banget, karena yang namanya IPK cum laude itu sangat mudah. Saya sedihnya karena saya banyak mendapati anak-anak kita dengan IPK cum laude tapi zonk. Zonknya kenapa? Ya tadi karena kerjanya tek pakai AI. Ngerjain tugasnya dibantu oleh AI. Jadi apa solusinya, gitu ya? Solusinya adalah pertama, kita harus mengajarkan, bukan mengajarkan prompting itu gampang. Kalau sekedar menghasilkan output narasi yang bergaya human itu juga gampang, gitu ya. Tambahin prompting, gitu ya. Promptingnya tambahin, tolong ya GPT buat ini narasinya seolah-olah ini dari human. Cekrek, narasinya diubah tuh dari gaya robot menjadi gaya human, gitu ya. Saya kasih bocoran itu ya. Yang pertama adalah kita harus membangun yang namanya logika berpikir. Saya nggak tahu ya di kampus sekarang atau di fakultas-fakultas yang lain, tetapi dulu kami di psikologi itu kalau tidak salah itu dapat mata kuliah filsafat itu 3 atau 4 semester. Filsafat dasar, filsafat ilmu dan logika, sama filsafat manusia kalau nggak salah ya. Seingat saya itu ada mata kuliah itu, gitu ya. Filsafat. Jadi kalau menurut saya filsafat itu harusnya sudah menjadi mata kuliah wajib. Bukan hanya wawasan kebangsaan atau Pancasila, ya, tapi filsafat, gitu kan? Kemudian yang kedua, mulai mengajarkan bahwa AI itu kalau dia sudah punya kemampuan filsafat atau kemampuan berpikir yang kritis, gitu ya, maka dia akan menjadikan AI tadi sebagai asisten. Sebagai asisten, dia bisa mengevaluasi hasil dari AI ini sudah benar atau belum. Dengan kemampuan berpikir kritis juga, dia akan berfokus kepada proses, sehingga ketika memahami suatu informasi tidak ditelan mentah-mentah, tetapi dia memahami yang namanya konteks yang mendasari informasi itu. Contoh, konteks itu kayak apa sih, gitu ya. Contoh, kalau kita ngelihat orang marah-marah, jangan ini ya, itu tuh apa? Saya barusan beberapa waktu lalu tuh saya melihat drakor tuh, apa sih, Queen Mantis atau apalah gitu ya, dimana orang psikopat orang membunuh, jadi pembunuh berantai segala macam. Kalau dia berpikir kritis, dia akan menelaah kenapa ya orang menjadi jahat, kenapa ya orang itu punya behavior yang nggak bagus, kenapa ya logika berpikirnya nggak bagus ya, gitu ya. Kenapa ya attitude-nya jadi buruk? Karena ketika dia memahami itu, dia tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Tapi dia akan mencari tahu konteks. Kenapa ya? Gitu ya. Kenapa ya anak ini nakal? Kenapa ya tetangga saya julid? Gitu ya. Dengan memahami konteks yang muncul dari logika berpikir, dari akar filsafat tadi, dari filosofi tadi, apa yang kemudian muncul dalam keseharian kita? Humanity. Kita akan menjadi orang yang toleran. Kita akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan kalau kita berpikirnya panjang. Humanity.
Nggak kebayang kalau AI mengambil alih logika berpikir anak-anak kita, gitu ya. Gen Z ini itu akan membuat mereka kehilangan sistem atau bukan sistem, aspek humanity tadi. Dan bisa jadi hari ini Gen Z bertanya mengenai makna hidup. Makna hidup. Saya hidup buat apa? Gitu ya. Saya bekerja apa misinya, visi misi dalam pekerjaan pribadi saya apa? Itu tadi. Dibajaklah kepuasan dia melalui AI instan tadi. Kita ajarin anak kita berpikir kritis, gitu ya, supaya dia akan sampai kepada humanity. Kalau kita tidak berpikir kritis, sulit kita untuk punya nilai-nilai kemanusiaan terhadap orang lain, membangun toleransi terhadap perbedaan, gitu ya. Latih berpikir kritis, kemudian mengembangkan rasa percaya diri anak-anak kita, gitu ya, atau tim kita yang Gen Z itu dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, gitu ya. Jadi kalau kamu jadi pertanyaan reflektif ini apa contohnya, gitu ya. Pertanyaan reflektif ini misalnya, jadi menurut kamu, gitu ya, kalau kamu ngasih ini, output ini, menurut kamu output bagaimana, udah benar atau belum? Menurut kamu ini udah benar atau belum? Kalau dia tidak berpikir kritis, dia akan mengatakan udah Bu, tanpa rasa bersalah. Karena apa? Analyticalnya tadi sudah disubkonkan sama GPT. Udah benar belum ini nak? Udah Bu, tanpa rasa bersalah. Ya, jadi kembali lagi analytical thinking, berpikir kritis, daya kritis, balik lagi ajarin filsafat ke anak kita, gitu ya. Kemudian, ya itu sih intinya, itu sih udah selesai nih, gitu ya. Saya ngambil contoh, saya kan kalau mau IG Live kan ngasih poin-poin dulu, gitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau saya bisa rangkum, gitu ya, hari ini kalau menjawab pertanyaan AI bikin Gen Z produktif, tapi masihkah mereka berpikir? Kesimpulannya apa? Enggak. Sepanjang anak-anak Gen Z kita masih mencari makna dalam bekerja, sepanjang anak Gen Z kita, gitu ya, sangat tidak punya engagement, gitu ya. Sepanjang Gen Z masih mencari makna atau misi dalam bekerja, sepanjang Gen Z, gitu ya, tidak memiliki engagement, gitu ya, kecintaan terhadap proses dalam bekerja, means bahwa dia masih mensubkonkan proses otaknya dia kepada AI. Bagaimana solusinya? Ajaklah dia untuk berpikir kritis. Ajaklah dia untuk membaca buku. Detoxlah sesekali dengan media sosial, dengan AI. Ajak dia. Karena berpikir kritis itulah yang membedakan kita dengan yang namanya AI, gitu ya. Kita harus bisa mengoreksi, mengevaluasi output dari AI, gitu ya. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita sebagai human punya logika berpikir yang tepat. Jadi belajar ya, gitu ya, belajar filsafat, ajarin anak-anak kita filsafat. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ini kayak banyak yang ini lumayan teman-teman. Oke, Gen Z-nya sedikit yang datang ini, gitu ya. Novel ini Gen Z rasa Gen X nih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Dari kesimpulannya adalah apa AI bikin Gen Z produktif, tapi apakah mereka masih berpikir? Jawabannya adalah tidak. Ya. Maka kita harus melatih anak-anak kita untuk apa? Berpikir kritis. Dengan mengajari mereka filsafat. Jangan usah jauh-jauh, nggak usah teori filsafat ina itu. Mulailah bertanya dengan why. Kalau di dalam materi saya problem solving, decision making, saya mengajarkan untuk mendapatkan akar masalah dari suatu gejala, gitu ya, dari suatu fenomena itu 5 kali why, gitu ya. Mulailah ajak anak-anak Gen Z kita untuk berpikir, menurut kamu
Kenapa ya? Kenapa ya? Oh iya karena ini. Oh karena itu. Karena itu penyebabnya kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu ya. Jadi kenapa? Untuk melatih mereka berpikir kritis. Itu saja dari saya. Semoga IG Live malam ini bermanfaat. 24/6 saya selalu molor. Kalau udah ngomong susah berhenti. Makanya kalau di kelas pegang mic agak susah berhenti. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga IG Live malam ini bermanfaat. Mari kita membangun logika berpikir, membangun daya pikir kritis kepada anak-anak Gen Z kita, karena semua akan bermuara kepada bukan hanya kepada membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, menghasilkan output yang lebih baik lagi, tapi ujung-ujungnya semua akan bermuara kepada satu kata kunci, yaitu kemanusiaan. Dan tugas kita dalam kehidupan adalah menjadi manusia. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di hari Senin ya. Selamat malam, dadah. Saya close ya.